أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurus, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurusnya, tidak lupa segenap para jamaah Masjid Nurul Iman yang senantiasa Allah muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat. Salah satunya tentunya nikmat keistiqomahan, konsistensi kita dalam melaksanakan kebaikan dan ibadah, yang mudah-mudahan konsistensi dan keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah serta amal soleh lainnya ini merupakan salah satu wujud syukur kita, sehingga mudah-mudahan nikmat-nikmatnya Allah jaga, Allah tambah, hingga mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali semuanya di surga Firdaus di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita pada kesempatan pagi ini akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan kita telah memasuki akhir dari juz 30, surat terakhir di juz 30, yaitu surat An-Naba. Karena kemarin kita ngebahasnya dari surat yang paling akhir ya, An-Nas, dan kita sekarang di penghujung. Masya Allah, berarti udah banyak banget ya Bapak Ibu, kita udah ngebahasnya gitu. Nah nanti kayaknya kalau udah beres surat An-Naba, nanti kita ngadain ujian tafsir juz 30. Seperti itu, juz amma, seperti itu. Nah, insya Allah untuk surat An-Naba ini kita nanti pembahasannya dibagi 2 pertemuan, dan insya Allah untuk hari ini kita akan membahas ayat 1 sampai ayat 30. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita belajar cara membaca juz atau surat An-Naba dulu ya. Bisa diikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم
كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء
ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Shadaqallahul Azim. Nah, itu 30 ayat yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Surat An-Naba, berita besar, merupakan surat secara urutan mushaf surat yang ke-78. Ke-78 terdiri dari 40 ayat dan merupakan surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Diturunkan di Mekah kebetulan surat ini. Dan tidak ada perbedaan pendapat ulama terkait bahwa surat An-Naba ini Makkiyah. Kemudian tentang surat An-Naba ini asbabun nuzulnya juga tidak ditemukan riwayat tentang yang menjelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya surat An-Naba. Karena sekali lagi tidak semua surat atau ayat di dalam Al-Quran ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya. Walaupun banyak juga yang ayat atau surat yang ada peristiwa atau kejadian yang melatar belakangi turunnya surat atau ayat tersebut, disebut asbabun nuzul. Tapi surat An-Naba ini tidak ada. Jadi kita langsung bahas tentang surat An-Naba. Ayat pertama, amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Surat An-Naba diawali dengan kata pertanyaan. Dengan pertanyaan dari Allah kepada Nabi Muhammad, tentang apa wahai Muhammad mereka bertanya-tanya, saling bertanya-tanya. Pertanyaan ini bukan Allah berarti nggak tahu jawabannya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik perhatian. Biasanya kalau kita ngobrol dengan memancing jamaah dengan pertanyaan, mereka biasanya perhatiannya lebih fokus. Bahkan di surat ini ayat jawabannya itu langsung Allah sebutkan di ayat kedua. Anin naba'il azim. Mereka bertanya-tanya tentang an-naba al-azim, berita besar. Jadi Allah sebutkan tuh jawabannya di ayat kedua. Mereka bertanya-tanya, orang-orang mereka ini maksudnya siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy saat itu. Mereka bertanya-tanya tentang berita besar. Maksudnya apa? Nah, kita bahas dulu. An-Naba al-Azim, berita besar ini, kata para ahli tafsir, ada 3 pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud dengan berita besar ini, berita tentang hari kiamat atau hari kebangkitan. Pendapat pertama yang dimaksud berita besar ini adalah berita tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Pendapat kedua menyebutkan An-Naba al-Azim, berita besar adalah Al-Quran. Dan yang ketiga adalah yang dimaksud dengan berita besar, berita tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi 3 hal ini. Ya, tentang hari kebangkitan, Al-Quran, ataupun kerasulan Nabi Muhammad. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka bertanya-tanya tentang An-Naba'ul Azim, berita besar ini, kalaupun sebenarnya mayoritas ulama termasuk Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Tobari, lebih cenderung maknanya adalah tentang hari kebangkitan. Makna berita besar ini maksudnya hari kebangkitan. Kenapa? Karena di ayat-ayat berikutnya membahas tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Sehingga yang dimaksud berita besar adalah tentang hari kiamat. Nah, kenapa orang-orang musyrikin Quraisy itu bertanya-tanya, saling bertanya tentang hari kebangkitan? Karena sebenarnya musyrikin Quraisy itu sebelum kedatangan diutus Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, itu sebenarnya mereka udah percaya dengan keberadaan Allah. Mereka percaya bahwa yang menciptakan
langit dan bumi itu Allah. Makanya di surah Luqman itu ayat 25, ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau orang-orang musyrikin Quraisy ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab apa? Allah. Mereka percaya gitu. Tapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka bahwa bukan hanya tentang hakikat keberadaan Allah, bukan hanya masalah mentauhidkan bahwa kita harus beribadah dengan mengesahkan Allah, tapi Nabi Muhammad juga salah satu ajarannya menyampaikan apa? Bahwa ingat hari kiamat itu akan tiba, bahwa kalian semuanya setelah mati akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Mereka nggak percaya tentang hal itu, nggak percaya. Mereka nggak percaya akan hari kiamat. Walaupun mereka percaya bahwa mereka akan mati. Tapi mereka nggak percaya bahwa setelah mereka mati akan dibangkitkan kembali. Nah, maka ketika Nabi menyampaikan bahwa hari kebangkitan itu suatu kepastian, mereka bertanya-tanya tuh. Mereka bertanya-tanya, apa benar kalau kita mati akan dihidupkan kembali? Kan kita udah mati, udah jadi tulang, tulangnya udah hancur. Nah, itu nggak masuk ke logika mereka. Sehingga di ayat ketiganya, alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka berselisih tentang hal tersebut, tentang adanya hari kebangkitan. Setelah Nabi sampaikan, mereka ada yang percaya, ada yang enggak. Mereka berselisih. Ada yang percaya, ada yang enggak. Ada yang mengimani terkait hari kebangkitan, ada yang enggak. Tapi kata Allah di ayat keempatnya, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Bahkan Allah ulangi di ayat kelimanya. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Pada akhirnya semuanya akan mengetahui bahwa hari kiamat itu pasti adanya, hari kebangkitan itu sebuah kepastian. Kapan? Saat mereka dibangkitkan baru akan merasakan, oh ternyata benar gitu. Karena semuanya akan merasakan hari kebangkitan. Mereka kelak, kata Allah, makanya kelak mereka akan mengetahui sendiri. Boleh di dunia nggak percaya, tapi kelak mereka akan merasakan. Nah, itu Allah tegaskan dua kalimat, tsumma kalla saya'lamun, bahwa kebangkitan itu pasti terjadi. Tapi orang-orang musyrikin itu kan istilahnya orangnya tuh susah banget dikasih tahu gitu. Mereka tuh orang-orang sombong, terutama para pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Udah dikasih tahu kebenarannya, buktinya, mereka sulit menerima. Nah, di ayat ini, di ayat berikut, di ayat 6, Allah ingin mengajak mereka berpikir. Karena mereka kan bertanya-tanya tuh, bagaimana orang mati bisa dihidupkan kembali? Udah jadi tulang, tulangnya udah hancur, menyatu kembali dengan tanah. Itu sesuatu yang mustahil di pikiran mereka. Makanya di ayat ke-6-nya Allah ajak mereka untuk berpikir. Wahai musyrikin Quraisy, di ayat 6-nya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kata Allah, kami telah menjadikan bumi yang engkau pijak menjadi apa? Hamparan. Sebagai hamparan. Sebagai hamparan. Nah, makanya kalau kita perhatikan bumi yang secara sains itu bulat. Nah, bumi bulat atau datar, Bapak Ibu? Bulat. Walaupun ada yang penganut bahwa bumi itu datar. Tapi para ulama menyebutkan bahwa bumi ini bulat. Itu dalilnya ada di Al-Qur'an. Tapi bukan berarti orang yang menganggap bumi itu datar, kan dalilnya ini salah satunya. Alam naj'alil arda, bukankah kami menjadikan bumi itu hamparan? Oh, berarti datar. Padahal kalau kita perhatikan, seperti di surah Az-Zumar, ketika berbicara tentang bumi dalam bentuk, maka menggunakan kata khalaqo. Khalaqos samawati wal arda bil haqq.
Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Ya. Baru dikatakan selanjutnya yukawwirul laila 'alan nahar. Allah mempergilirkan malam dengan siang. Pakai kata yukawwir, mempergilirkan. Siang yang tadi siang di atas pindah dilipat ke bawah, muter gitu. Nah, yukawwir itu dari kata kurah. Kurah itu bola, berputar kayak bola. Siang di atas, berputar, jadi di bawah, malam gitu, pindah, seperti itu. Maka para ulama menyebutkan dari surat Az-Zumar ayat 5 itu sebagai dalil bahwa bumi itu bulat. Lalu kenapa disebutkan ayat kelima hamparan? Ingat, ketika Allah membicarakan hamparan bumi, itu pakai kata ja'ala. Kalau dalam bahasa Arab, ketika disebutkan kata kholako, itu mencerminkan, menggambarkan bentuk. Ketika pakai kholako, menciptakan, berarti itu bentuk. Tapi kalau menyebutkan dengan kata ja'ala, itu artinya fungsi. Nah, kalau bumi bentuknya apa? Bulat. Kalau fungsinya sebagai hamparan. Seperti itu. Makanya kalau Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ulama itu sepakat bahwa bentuk bumi itu bulat. Walaupun ada memang seperti Imam At-Tabari itu berpendapat beliau bahwa bumi itu datar. Dalilnya itu ayat An-Naba ayat 5 seperti itu. Tapi Allah berbicara, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan padahal bumi itu bulat? Biasanya orang kalau di benda bulat kan pasti susah tidur, susah istirahat karena bulat. Tapi dengan kekuasaan Allah, kalian bisa jalan-jalan, bisa tidur di bumi yang bulat tersebut. Dan Allah dengan kekuasaan Allah, bumi menjadi hamparan. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian kata Allah selanjutnya, lagi-lagi Allah ingin menjelaskan tentang kekuasaannya. Wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, Bapak Ibu, ini ayat-ayat berikutnya ini, surat An-Naba ini menjadi bukti bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah. Kenapa? Karena menyebutkan sesuatu yang berkesesuaian dengan sains atau ilmiah yang baru ditemukan abad-abad ini. Padahal Al-Quran berbicara hal ini 1400 tahun yang lalu. Ketika berbicara apa? Wal jibala autada. Gunung-gunung sebagai pasak. Pasak itu artinya apa? Seperti paku yang ditancapkan. Dulu orang mengira bahwa gunung itu adalah tumpukan tanah yang menjulang tinggi. Padahal Al-Quran berbicara bahwa gunung itu pasak yang ditancapkan. Dan baru abad-abad ini ditemukan bahwa ternyata gunung itu yang muncul itu hanya sepertiganya saja. Justru 2/3-nya itu tertancap di tanah. Makanya bahasa Al-Quran ketika berbicara tentang gunung menyebutkan bahwa gunung itu pasak. Seperti paku yang tertancap. Bukan tumpukan tanah yang menggunung. Bukan. Itu Al-Quran berbicara 1400 tahun yang lalu. Dan ternyata ya, secara sains ternyata menemukan bahwa gunung itu memang tertancap. Yang muncul itu hanya sepertiganya saja. 2/3 bagian gunung itu tertancap ke tanah. Masya Allah. Ini Al-Quran membuktikan bahwa Al-Quran itu dari Allah, benar-benar dari Allah. Karena ketika Nabi Muhammad berbicara bahwa gunung itu pasak seperti paku yang tertancap, nggak bisa meneliti, menggali tentang hal tersebut. Nah, ini merupakan kekuasaan Allah. Wal jibala autan. Kemudian di ayat 8-nya wa khalaqnakum azwaja. Dan kami, kata Allah, ciptakan kalian azwaja, berpasang-pasang. Ini juga merupakan kekuasaan Allah menciptakan kalian berpasang-pasang. Semua makhluk itu Allah ciptakan berpasang-pasang, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Diciptakan berpasang-pasang. Mungkin
Dulu orang nggak tahu ya, kalau bukan dari Al-Quran gitu, bahwa hewan juga berpasang-pasang, atau bahkan tumbuhan-tumbuhan itu ternyata memiliki pasangan. Termasuk pohon korma, itu yang akan menghasilkan buah itu jenis betina. Jadi ada pasangannya. Ketika menanam pohon yang jenis jantan, itu nggak bakal berbuah tuh pohon korma. Ya. Dan tentunya, kata para ulama, Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasang itu untuk tujuan. Untuk tujuan. Apa? La'allakum tadhakkarun. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan kami menciptakan dari segala sesuatu itu berpasangan agar kalian bisa berpikir. La'allakum tadhakkarun, kata Allah. Nah, akhirnya para ulama menyimpulkan Allah menciptakan semua makhluk itu berpasangan, pertama tujuannya untuk membedakan dengan Allah. Bahwa kalau makhluk itu berpasangan, maka Allah nggak mungkin berpasangan. Allah tidak mungkin memiliki pasangan. Makanya di surah Al-Jin ayat 3 itu, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tegaskan bahwa sesungguhnya Dia Allah yang Maha Tinggi, mattakhadha sahibatan wala walada, tidak memiliki pasangan juga anak. Kenapa? Karena Allah bukan makhluk. Sedangkan makhluk Allah jadikan semuanya berpasangan. Maka sebagai pembeda, makhluk berpasangan, sedangkan Tuhan tidak berpasangan. Kemudian hikmah yang kedua, kata para ulama, kenapa Allah menciptakan manusia berpasangan? Hikmah yang keduanya, bahwa dengan kuasa Allah, Allah mampu menciptakan sesuatu yang kontradiktif, yang berbeda, yang berlawanan, tapi bisa bersatu, selaras. Ya, laki-laki, perempuan, itu kan beda. Siang, malam. Ya, kemudian apa? Binatang, jantan, betina. Semuanya selalu berpasangan. Itu kan kontradiktif. Tapi dengan kuasa Allah, sesuatu yang kontradiktif tersebut justru bisa menjadi penyelaras dalam kehidupan. Kalau Allah menciptakan satu makhluk aja laki-laki, nggak ada perempuan, nggak bisa berkembang biak, nggak bisa hidup. Kalau Allah menciptakan di dunia ini hanya malam saja, nggak ada siang, maka orang nggak bisa bekerja. Tuh. Dengan kekuasaan Allah, sesuatu yang kontradiktif, yang sebenarnya berlawanan, tapi menjadi tatanan kehidupan yang bisa luar biasa gitu ya. Bisa justru menjadikan hidup ini bisa selaras. Itu dengan kuasa Allah. Nah, kemudian hikmah yang ketiga juga bahwa fitrah manusia itu berpasangan dengan lawan yang kontradiktifnya. Fitrah manusia, sunnatullahnya, bahwa manusia itu berpasangan dengan lawan jenisnya. Sehingga kalau ada orang berpasangan dengan sesama jenis, dia melawan sunnatullah, melawan kodrat Allah. Allah itu menciptakan makhluk itu berpasangan dengan lawan jenisnya. Itu sunnatullahnya. Jadi ketika ada orang suka dengan sesama jenis, na'udzubillah, itu udah melawan kodrat Allah. Itu udah melawan kodrat Allah atau tatanan yang telah Allah atur. Seperti itu. Nah, itulah Allah menyebutkan wa khalaqnakum azwaja. Jadi bagian dari kuasa Allah menciptakan semua makhluknya itu berpasangan. Kemudian Allah menyebutkan kembali di ayat 9-nya, wa ja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidur kalian sebagai subata, istirahat. Tuh, bayangkan 1400 tahun yang lalu Allah ya mengisyaratkan bahwa tidur kita itu sebagai
istirahat, tapi tentunya tidur di tempat dan di waktu yang sesuai. Misalnya di kajian gitu, saat tidur, kata aku kan juga tidur itu istirahat, akhirnya kajian tidur gitu. Nah itu bukan waktu dan tepatnya gitu. Tapi tidur itu Allah jadikan sebagai tempat istirahat kita yang mengembalikan kesegaran saat kita letih, saat kita lelah. Itu istirahat. Ya. Tidur kita itu istirahat. Maka orang yang kurang tidur sama dengan kurang istirahat. Kan kata para ilmuwan idealnya tuh sehari itu berapa? 8 jam. Orang nggak tidur-tidur itu bahaya untuk kesehatan. Nah, di ayat 10-nya Allah menyebutkan kembali dari kekuasaannya bahwa apa? Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Ini lagi-lagi kekuasaan Allah, ya. Allah menyebutkan apa? Malam sebagai pakaian. Kenapa? Karena malam itu gelap gulita. Malam itu gelap gulita, ya. Biasanya karena malam gelap, zaman dulu tuh belum ada lampu seperti sekarang. Mereka itu berani ketika sebelum istirahat melepas baju di rumahnya, ya, di malam hari. Dan Allah jadikan malam itu seperti pakaian yang melindungi, yang menenangkan, seperti itu. Ya, Allah ibaratkan malam itu sebagai libas. Libas itu pakaian. Sama fungsinya seperti pakaian yang kita pakai, melindungi, menenangkan, seperti itu. Nah, malam itu memang untuk kita jadikan ya istirahat. Kemudian ayat berikutnya, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang untuk apa? Mencari kehidupan. Nah, itu sunnatullahnya atau tatanan yang Allah telah tetapkan. Malam untuk istirahat sebagai pakaian kita, ya, dan siang untuk mencari kehidupan. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Malam bergadang, siangnya tidur. Kalau kita ya merubah tatanan yang sudah Allah tetapkan, maka akan mendatangkan kerusakan. Orang malam bergadang, siangnya justru tidur, walaupun tidurnya lebih dari 8 jam, itu secara kesehatan, tidur siang itu tidak bisa mengganti nilai tidur malam. Walaupun matanya segar karena tidur siang panjang gitu ya, tapi fisik kita itu ya nggak bisa normal lagi. Kenapa? Karena sesuai dengan penelitian ilmiah bahwa malam itu ya malam ketika kita istirahat malam itu maka akan mengeluarkan toksik dalam tubuh kita dan juga meregenerasi sel-sel tubuh kita, dan itu hanya terjadi di malam. Walaupun siangnya tidur, tapi ya sel-sel dalam tubuh kita nggak bisa terregenerasi dan nggak bisa mengeluarkan toksik atau racun-racun dalam tubuh kita, yang hanya terjadi itu malam. Dan itu kalau udah terulang terus, maka akan bahaya sekali untuk tubuh kita. Ya mungkin kalau masih muda nggak terlalu terasa, tapi mungkin efeknya, dampaknya itu akan terasa saat kita tua. Lalu Ustaz, gimana kalau kita kerjanya satpam malam gitu ya? Nah, makanya kebijakan misalnya kalau kita memperkerjakan orang di perumahan aja, bagusnya di shift, jangan setiap hari, gantian gitu ya, berapa hari sekali gitu. Karena kalau dipasang satu orang malam terus itu zalim juga gitu, seperti itu ya. Memang itu nggak masalah karena untuk kemaslahatan gitu ya, nggak masalah, tapi tentunya kita harus bisa ngatur, misalnya istirahat, jaga malam sehari, nanti siangnya 2 hari terus diselingin, seperti itu. Nah, karena fitrahnya atau tatanan yang seharusnya yang Allah tetapkan itu malam untuk istirahat, siang untuk bekerja, mencari nafkah. Itu di Al-Quran dibahas sampai sedetail itu Bapak Ibu.
syariat Islam itu sampai sedetail itu. Ini luar biasa. Masalah kapan kita cari nafkah, kapan istirahat, itu diatur gitu. Itu luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya ketika Allah menjelaskan bahwa malam untuk istirahat, siang untuk mencari nafkah, kemudian apa? Allah menyebutkan berbagai macam kekuasaannya juga. Apa? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Itu bagian dari kuasa Allah. 7 lapis lah langit. Bahkan manusia untuk mencapai langit pertama saja belum ada. Langit atas itu langit bumi. Dan jarak antara langit satu ke langit yang lainnya itu jaraknya luar biasa jauhnya. Bagaimana Allah bisa menciptakan itu? Ya karena Allah maha kuasa. Wa banaina fawqakum sab'an shidad. Kemudian Allah lanjutkan wa ja'alna sirajan wahaja. Nah, ini sesuai dengan ilmiah juga nih. Dan kami jadikan pelita wahaja yang sangat menerangi. Wahaja itu artinya lampu atau terang, ya, cahaya yang memiliki panas, disebut dengan wahaj. Jadi cahaya yang memiliki kandungan panas. Ini menarik nih. Allah menyebutkan dan kami menjadikan siroj, pelita yang memiliki cahaya terang, yang memiliki kandungan panas. Dan semua para ulama sepakat yang dimaksud dengan siroj di sini adalah matahari. Makanya kalau di terjemahan situ ada keterangan tutupnya ya, matahari. Luar biasanya ya. Allah menyebutkan siroj, pelita, bukan nur, bukan cahaya. Kenapa? Allah menyebutkan siroj, pelita, karena matahari itu memiliki cahaya sendiri. Tapi kalau nur, ya, cahaya itu adalah cahaya dari pantulan. Makanya ketika Allah berbicara di Al-Quran tentang bulan, maka menggunakan nur, cahaya bulan. Tapi ketika berbicara tentang matahari, menggunakan kata siroj, pelita. Di dalam Quran surah Nuh ayat 16. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alasy syamsa siraja. Allah menjadikan bulan itu bercahaya dan menjadikan matahari siraja sebagai pelita. Masya Allah. Matahari memiliki cahaya sendiri dan bulan memiliki cahaya gitu ya. Nah, dari nur. Bulan itu cahayanya dari pantulan matahari. Sedangkan matahari memiliki cahaya sendiri. Ternyata berpuluh-puluh abad kemudian secara ilmiah ditetapkan bahwa ternyata memang matahari memiliki cahaya sendiri. Sedangkan bulan cahayanya dari pantulan matahari. Masya Allah. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah melakukan penelitian sejauh itu, apalagi keterbatasan teknologi ya, nggak mungkin tahu gitu meneliti. Itu berbicara tentang konsep seperti itu, ilmiah itu 1400 tahun yang lalu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah, bukan buatan manusia. Karena manusia saat itu belum bisa menemukan bahwa ternyata matahari itu memang memiliki cahaya sendiri, sedangkan bulan pakai istilah nur karena pantulan. Dan luar biasanya di ayat tadi ketika berbicara matahari, wahaja itu artinya cahaya yang memiliki kandungan panas, disebut wahaji. Dan memang ternyata matahari itu bukan hanya sinar saja, tapi memiliki kandungan panas cahayanya. Dan lagi-lagi Al-Quran dia sesuai dengan penelitian ilmiah modern.
Padahal Al-Quran dari berbicara hal tersebut 1400 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Disebutkan kan cahaya panasnya matahari itu sampai 15 juta derajat Celcius. Ya. Pakai siroj itu cahaya wahaj, ya, cahaya yang memiliki panas. Masya Allah. Ini semuanya bagian dari kekuasaan Allah. Waja'alna sirajau wahaja. Kemudian di ayat berikutnya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Dan kami turunkan minal mu'sirat, dari awan hitam, ma'an, ya, air hujan, fajjaja, yang tercurah begitu lebat. Ini lagi-lagi luar biasanya Al-Quran itu sesuai dengan ilmiah. Kalau awan biasa di dalam Al-Quran disebutkan dengan kata apa? Sahab. Sahab itu awan putih. Tapi ketika Allah berbicara awan yang menurunkan hujan dengan kata apa? Mu'sirat. Mu'sirat itu apa? Awan hitam. Masya Allah. Mu'sirat itu awan hitam yang memiliki kandungan air. Maka awan itulah yang menurunkan hujan. Itu luar biasa. Jadi Al-Quran itu tidak ada satu kata pun ilmu dari Al-Quran yang bertentangan dengan keilmuan modern. Padahal Al-Quran berbicara hal semua ini 1400 yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Ternyata hujan turun itu dari mu'sirat, awan hitam yang menurunkan hujan secara lebat gitu. Bukan dari awan sahab, awan yang putih. Tujuannya apa? Linukhrija bihi, di ayat berikutnya, linukhrija bihi habbaw wa nabata. Agar kami mengeluarkan, ya, dengan air tersebut habban, biji-bijian, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah turunkan hujan, membasahi bumi, sehingga dari situ keluar biji-bijian seperti beras, jagung, gandum, kacang-kacangan, ya. Itu biji-bijian, wanabata, dan tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah-buahan, itu tumbuh-tumbuhan. Dan kata para ulama ahli tafsir, kenapa Allah sebutkan biji-bijian dulu? Karena biji-bijian inilah yang akan menjadi makanan utama atau makanan pokok bagi manusia. Makanya Allah sebutkan pertama. Jadi rahasia Al-Quran itu ketika Al-Quran menyebutkan sesuatu pertama, maka itu berarti sesuatu yang penting. Makanya Allah mention pertama. Nah, yang disebut di sini pertama adalah apa? Biji-bijian. Sehingga memang biji-bijian itu menjadi apa? Makanan pokok manusia. Entah itu berasnya, gandumnya, jagungnya, seperti itu. Kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, sayuran, buah-buahan. Wajannatin, di ayat berikutnya, wajannatin alfafa. Dengan air hujan tersebut kami jadikan apa? Kebun-kebun menjadi apa? Lebat atau rindang. Dengan hujan kebun jadi rindang, lebat, hutan. Itu semuanya dengan hujan. Makanya suatu wilayah atau kawasan yang jarang turun hujan di wilayah tersebut, maka biasanya tanahnya gersang. Tumbuh-tumbuhannya jarang atau bahkan tidak ada sama sekali tumbuhan seperti di padang pasir. Nah, ini juga bukti ilmiah gitu dari Al-Quran. Nah, jadi ayat 6 sampai dengan ayat tadi membahas tentang kebun-kebun yang rindang karena hujan, itu semuanya merupakan kekuasaan Allah. Ini Allah sampaikan kepada orang-orang kafir dan musyrikin Quraisy agar mereka berpikir. Allah mampu loh membuat itu semuanya. Allah kuasa, ya, menciptakan makhluk berpasangan tadi, membangun langit, ya. Dan mereka tahu melihat langsung fenomena alam tersebut. Ya kan? Mereka langsung bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka melihat keagungan langit yang luar biasa, ya, matahari,
itu mereka rasakan. Sehingga Allah ingin menyampaikan, wahai orang-orang musyrikin Quraisy, membuat atau menciptakan semua itu aja Allah mampu, apalagi hanya sekedar mengembalikan kalian yang tadinya hidup, mati, kemudian dibangkitkan lagi, itu cetek bagi Allah. Itu gampang, nggak sulit. Bahkan walaupun engkau hancur, gitu kan, tulang belulangnya menjadi debu, untuk menjadikan kalian hidup kembali seperti semula, itu bagi Allah sangat mudah. Menciptakan engkau dari ketiadaan menjadi ada aja bisa, apalagi mengembalikan engkau yang pernah ada menjadi ada lagi, itu lebih mudah bagi Allah gitu. Ya. Makanya di dalam surat lain Allah menegaskan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar. Kalau bahasanya lebih sulit sebenarnya. Walaupun bagi Allah nggak ada yang sulit. Tapi Allah menegaskan penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, kata Allah. Akan tetapi banyak manusia yang tidak menyadari hal tersebut. Jadi penciptaan langit dan bumi itu sebenarnya lebih besar bagi Allah. Kalau ciptaan manusia mah gampang banget. Apalagi hanya sekedar mengembalikan manusia yang pernah ada menjadi hidup lagi, itu mah lebih gampang. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy ingin diajak berpikir secara logika oleh Allah gitu. Dengan mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta. Seperti itu. Nah, makanya selanjutnya baru Allah berbicara tentang apa? Hari kebangkitan atau hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqota. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan. Sesungguhnya hari kiamat itu akan terjadi dan waktunya sudah Allah tetapkan. Cuman manusia tidak ada yang dikasih tahu kapan terjadinya. Termasuk Rasulullah SAW itu nggak tahu, nggak Allah kasih tahu. Termasuk para malaikat juga nggak ada yang Allah kasih tahu kapan terjadinya hari kiamat. Padahal waktunya sudah Allah tetapkan. Tapi Nabi Muhammad diberikan isyarat oleh Allah bahwa kiamat itu kapan terjadi? Kiamat akan terjadi di hari Jumat. Hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Ya kita nggak tahu. Tahun berapa, pekan keberapa, di bulan apa? Itu nggak ada tahu. Dan Allah sengaja emang menyembunyikan. Karena udah kalau dikasih tahu dulu kapan kiamat, orang udah mempersiapkan aja. Artinya nanti aja deket-deket kiamat baru jadi soleh gitu kan. Sholatnya nanti aja deket-deket gitu. Termasuk masalah kematian Allah sembunyikan. Supaya apa? Kita hidup di dunia siap-siap menghadapi kematian. Senantiasa siap-siap mempersiapkan diri menghadapi kematian. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau kita dikasih tahu kapan kita mati, hai fulan, jadwal kamu mati ini tahun sekian harinya. Udah mepet-mepet ke hari kematian kita baru rajin ibadahnya. Ya kan? Baru rajin tuh. Kalau masih jauh, masih 50 tahun lagi, gitu kan. Tapi Allah sembunyikan supaya kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Seperti itu. Termasuk hari kiamat. Allah hanya memberikan isyarat masalah tanda-tandanya. Makanya ada kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil, gitu kan. Allah kasih tahu supaya kita waspada. Tapi ketetapan waktunya nggak pernah. Padahal kiamat itu waktunya itu sudah Allah tetapkan. Cuman nggak ada yang dikasih tahu informasinya. Nah itu yang dimaksud inna yaumal fasli kana miqota. Sesungguhnya hari keputusan itu maksudnya hari keputusan di sini adalah hari kiamat. Nama lain dari hari kiamat. Miqota. Kemudian ayat berikutnya yauma yunfakhu fis suri
Fatatuna afwaja. Yaitu pada hari sangkakala ditiup. Kiamat itu terjadi ya dengan proses peniupan sangkakala. Fatatuna afwaja. Maka kalian akan datang berbondong-bondong atau berkelompok-kelompok. Jadi ada 2 kali peniupan trompet sangkakala oleh malaikat siapa? Israfil. Tiupan pertama itu menghancurkan alam semesta. Gunung-gunung berterbangan, tsunami, air laut tumpah ke daratan, gempa belah gitu, gunung berterbangan. Sampai semuanya manusia meninggal semuanya. Setelah manusia meninggal semuanya, ya, tidak ada yang tersisa, semuanya hancur. Baru ditiupkan trompet sangkakala yang kedua. Dan itu membangkitkan kembali, menghidupkan kembali manusia yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai orang yang meninggal saat kiamat terjadi. Semuanya Allah bangkitkan. Maka ya, manusia datang berkelompok-kelompok, ya, berbondong-bondong. Itu maksudnya ayat. Kemudian apa? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nah, ini proses terjadi kiamat. Maka apa? Langit-langit dibuka. Langit-langit dibuka. Fakanat abwaba. Maka apa? Terdapatlah pintu-pintu. Jadi hari kiamat terjadi itu langit terbuka seperti ada pintu-pintu nanti. Abwaba itu artinya pintu, babun jamaknya abwab. Jadi di langit itu kayak ada pintu-pintu dan dari situ malaikat tuh turun dari pintu-pintu tersebut. Kalau pernah nonton film Avenger itu, dari langit itu ada portal terbuka kayak pintu gitu ya, pintu itu. Nah, malaikat itu keluar dari situ. Kemudian wasiyiratil jibalu fakanat saroba. Kemudian gunung-gunung Allah dijalankan. Jadi gunung-gunung berterbangan, maka menjadi apa? Fata morgana. Seperti tidak nampak. Gunung-gunung itu Allah hancurkan. Sampai ya, bumi ini hari kiamat terjadi menjadi rata semuanya. Saya pernah menjelaskan ya di tafsir surat lain yang sebelumnya, surat Al-Insyiqaq. Jadi nanti itu rata. Ya, itu rata sehingga menjadi padang mahsyar tempat manusia berkumpul. Ya, wasiliyatul jibadu fakanat saroba. Nah, setelah hari kebangkitan terjadi, maka apa? Akan ada penamkan. Nah, itu semuanya apa? Melewati batas ketetapan Allah. Nah, maka orang yang ketika di dunianya melewati batas hidupnya, maka tempat kembalinya apa? Neraka jahanam tadi. Dia akan melewati sirat, dipantau oleh malaikat penjaga neraka. Pada akhirnya saat melewati sirat jembatan tadi, mereka jatuh ke neraka dan disambut oleh malaikat penghuni neraka. Litogina ma'aba. Kemudian labithina fiha aqoba. Mereka akan tinggal di dalamnya dengan waktu yang sangat lama. Aqoba itu waktu yang sangat lama. Kalau orang-orang kafir itu tinggal di neraka jahanam, khalidina fiha, selamanya kekal di dalamnya. Tapi orang-orang beriman juga ada yang mampir dulu ke neraka. Ada yang mampir. Ketika apa? Ketika selama hidup di dunia justru dia banyak melakukan maksiat dan tadi melampaui batas. Dia beriman kepada Allah, dia orang beriman gitu ya. Tapi banyak melampaui batas. Melakukan amalan yang diharamkan oleh Allah, dia malah dilaksanakan. Yang diwajibkan oleh Allah malah dia nggak mau melaksanakan. Tapi dia beriman gitu. Nah, maka orang tersebut saat ditimbang ketika amalan buruknya lebih banyak, maka dia akan disucikan dulu di neraka. Tapi jangan sampai juga kita berpikiran
enak banget, orang beriman pasti masuk surga semua. Ya, selama di hatinya ada keimanan walaupun sebiji dzarrah, maka apa? Dia akan masuk surga. Tapi jangan mau Bapak Ibu sekalian, nanti di akhirat kelak mampir di neraka dulu, jangan mau. Karena azab neraka sangat pedih. Dan hitungannya sehari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia lamanya. Mereka dapat minum apa tapi hamiman. Hamiman itu artinya air yang mendidih. Kalau nggak air mendidih ada air dingin, tapi gosako. Air dinginnya itu dari apa? Dari nanah. Dari nanah. Ada yang menyebutkan gosako itu nanah, darah, dan keringat para penduduk neraka. Diminum nggak? Akhirnya mereka minum. Kenapa? Karena mereka sudah kehausan banget gitu. Mereka kehausan, kepanasan, akhirnya apa? Air mendidih, mereka minum juga. Akhirnya diminum sampai menghancurkan tubuhnya. Allah hidupkan lagi tuh tubuhnya, Allah jadikan sempurna lagi tubuhnya. Minum lagi, hancur lagi. Begitu terus. Naudzubillah. Akhirnya dia, aduh panas, nggak mau kayak tadi. Akhirnya dia minum apa? Air nanah yang dingin. Airnya dingin, nggak panas kayak tadi, tapi dari nanah. Diminum sampai menghancurkan tubuhnya. Naudzubillah. Itu terus berulang-ulang penduduk neraka. Naudzubillah. Ya, itu yang mereka minum. Kata Allah, jazaa'u wifaqa. Itu sebagai balasan yang setimpal dari apa yang kalian lakukan di dunia. Jadi kalau kita nggak mau itu, ya jangan lakukan keburukan, jangan melampaui batas. Karena Allah melakukan itu karena apa? Sebagai balasan yang setimpal. Di dunia banyak melakukan dosa, mendolimi orang lain, ya, mengambil hak orang lain. Maka Allah balas dengan siksa. Di dunia hidupnya banyak menyakiti orang lain. Makanya kenapa ada orang bertanya kan, Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Kenapa menciptakan neraka sih? Kalau Allah maha pengasih, maha penyayang, udah Allah ciptakan surga aja, manusia dimasukin ke surga semuanya. Ingat Bapak Ibu, selain Allah maha pengasih dan penyayang, Allah juga maha adil. Kalau Allah hanya menciptakan surga, maka kasihan orang-orang yang ketika di dunia beribadah, berbuat baik, melaksanakan kewajiban, menjaga dirinya dari keharaman. Ya, dia masuk surga, tapi orang-orang yang nggak pernah sholat, orang-orang yang nggak pernah sedekah, orang yang ketika hidupnya di dunia berzina, bermaksiat, dia masuk sama ketemu di surga juga. Lah ngapain kalau gitu? Nggak adil. Masa orang ahli ibadah dengan ahli maksiat, orang yang jujur, orang yang korupsi, masuk surga semuanya? Adil nggak kayak gitu? Nggak adil. Allah itu maha adil. Maka Allah siapkan surga untuk orang-orang yang ibadah, beramal soleh, jujur, tidak pernah menyakiti orang lain. Dan Allah siapkan neraka untuk orang-orang yang melampaui batas. Maka kata Allah, jazaa'u wifaqa. Siksa tersebut sebagai balasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan di dunia. Kemudian apa? Innahum kanu la yarjuna hisaba di ayat berikutnya. Sesungguhnya saat mereka di dunia, mereka tidak apa? Menghadap. Karena mereka nggak meyakini akan adanya hari pembalasan, akhirnya apa? Mereka bebas melakukan maksiat. Sehingga iman kepada hari akhir ini juga penting. Supaya mengingatkan kita mau melakukan maksiat, nggak ada orang atau ada peluang korupsi, misalnya pejabat, oh iya ya, kita kan akan mati. Nanti kan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kalau kita korupsi, disiksa di neraka, astagfirullah. Akhirnya nggak jadi. Tuh, kalau orang keimanan kepada hari akhirnya kuat, itu bisa menjadi benteng bagi dia dari melakukan maksiat saat di dunia. Nah, orang-orang kafir, musyrikin itu nggak percaya itu, maka bebas dia mau melakukan apa aja, bebas. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat innahum kanu la yarjuna hisaba. Selain itu apa? Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka juga apa? Yang pada akhirnya masuk neraka tadi, mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benar kedustaan. Nggak percaya tuh dengan ayat-ayat Allah. Baik yang ada di dalam Al-Quran, ayat qauliyah, ya,
ayat-ayat Al-Quran, kandungan isi Al-Quran, mereka nggak percaya, nggak yakin. Ataupun ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, tanda-tanda atau bukti-bukti kebesaran Allah di alam semesta. Mereka mendustakan, nggak percaya. Ya, wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Padahal kata Allah apa di ayat berikutnya? Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Padahal segala sesuatu itu akan Allah catat di dalam kitab, catatan amalan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan tercatat di amalan kebaikan kita. Sekecil apapun keburukan atau dosa yang kita lakukan, maka hal tersebut juga akan tercatat. Dan nanti bukunya ditimbang, dinamanya mizan kelak di akhir. Tercatat semuanya. Saja yang baru terbesit di pikiran itu akan Allah catat juga. Itu hadisnya yang pernah saya bahas juga. Itu tercatat semuanya Bapak Ibu. Tidak akan ada yang meleset. Kebaikan yang kita lakukan, mau kecil atau mau besar, mau dianggap atau enggak sama orang lain, itu akan tercatat. Makanya orang, ya, kita melakukan kebaikan amal soleh walaupun enggak diapresiasi oleh orang lain, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena itu akan dicatat oleh Allah. Kalau kita ikhlas mengharap ridha Allah, maka sesuatunya kita beramal soleh jangan nunggu diapresiasi atau diakui oleh orang lain. Tenang aja, Allah akan catat. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Maka Allah tutup tentang penghuni neraka jahanam tadi, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Maka kata Allah, rasakanlah azab oleh kalian wahai penduduk neraka jahanam. Falan nazidakum illa adzaba. Maka kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali azab. Masya Allah. Na'udzubillah. Ayat ini kata para ulama tidak ada ayat yang paling besar, tidak ada ayat yang paling kejam istilahnya membahas tentang ahli neraka kecuali ayat ini. Kenapa? Ini kayak hinaan gitu. Rasakanlah oleh kalian azab wahai penduduk neraka. Maka setiap harinya azab yang akan kalian terima itu akan terus meningkat. Na'udzubillah. Jadi ayat ini ingin menjelaskan bahwa azab yang akan dirasakan oleh penduduk neraka itu setiap harinya itu akan terus makin berat azabnya. Akan makin berat di neraka itu. Yang tadinya misalnya, jadi hari pertama di neraka gambarannya ya, disiksa itu nggak bakalan seberat di hari kedua. Hari ketiga azabnya itu akan makin berat. Ya, azab pertama mungkin pemanasan dulu lah, pemanasan diapain gitu, tapi sangat pedih. Nah, setiap hari itu jenis azabnya itu yang akan diterima oleh penduduk neraka itu bervariasi. Dan kadarnya itu setiap harinya akan semakin berat. Ketika penduduk neraka merasakan azab hari pertama aja begitu pedih, di hari kedua dia akan merasakan azab yang lebih pedih dari apa yang dia rasakan di hari terus-menerus. Alhamdulillah. Kalau orang kafir, ya selamanya di sana dan akan mendapatkan azab yang makin berat. Setiap harinya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari azab neraka insya Allah di akhir. Dan insya Allah di ayat ke-31-nya baru Allah membahas tentang penghuni surga. Ya, penghuni surga. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan karena sudah masuk. Bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan tambahan keilmuan, wawasan yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menumbuhkan rasa takut kita akan azab neraka, ya, sebagai balasan bagi orang-orang yang ketika di dunia hidupnya selalu melanggar perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, gitu ya. Ingat, semuanya itu akan Allah catat dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita dari atas apa yang kita
lakukan selama di dunia. Jika kita berbuat baik, beramal soleh, beribadah, Allah siapkan surga. Nah, tapi ketika kita berbuat sebaliknya, berbuat dosa, berbuat maksiat, menzalimi orang lain, maka Allah akan balas dengan neraka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi, memberkahi pertemuan kita pada pagi hari ini, menjadi wasilah kebaikan dan amal soleh untuk kita semuanya. Mudah-mudahan juga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa orang tua kita. Allah angkat penyakit bagi kita yang mungkin